Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Tulab wa talibat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita dengan pembahasan syarah kitab Tauhid, dan sekarang kita langsung saja melanjutkan dari bab keempat, bab tentang ajakan kepada syahadat la ilaha illallah, dan kita sampai di dalil yang kedua. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ilal Yamani, ketika beliau ba'atha Mu'adh ay wajjahahu wa arsalahu, yaitu mengutus Mu'adh bin Jabal ke negeri Yaman, yaitu ilal iklimil ma'ruf, janubal jaziratil arabiyyati da'iyan ilallahi wa waliyan wa qadiyan wa dhalika fi sanati 10 minal hijrati. Nah, jadi Rasul kirim Mu'adh bin Jabal ke Yaman. Yaman ini adalah satu daerah yang ma'ruf di selatan Arab Saudi sekarang petanya. Nah, beliau diutus ke negeri Yaman itu sebagai dai, sebagai pemimpin di sana, dan juga sebagai qadhi, qadhi di daerah Yaman. Dan itu terjadi di tahun ke-10 dari hijrahnya Nabi. Berarti ini kurang lebih 1 tahun sebelum Nabi meninggal. Nah, 1 tahun sebelum Nabi meninggal. Nah, ketika Rasul mengutus Mu'adh bin Jabal ke Yaman, Rasul mengatakan kepada Mu'adh bin Jabal, qala lahu innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adh bin Jabal, sungguhnya engkau akan datang kepada satu kaum dari kalangan ahli kitab. Kau itu akan kuutus ke daerah yang di situ isinya ahli kitab. Ahlul kitab humul yahud wan nasar, li'annahum kanu fil yamani aktsara min musyrikil arabi aw agla. Ahlul kitab yang dimaksud yang ada di Yaman ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Yaman saat itu, yang dulu di saat itu jumlah orang Yahudi dan Nasrani ini memang lebih banyak daripada orang-orang musyrikin di area tersebut. Lebih banyak atau lebih mayoritas lah kalau gampangnya. Nah, Masya Allah, Mu'adh dikirim menuju negeri yang banyak orang ahli kitabnya di situ, banyak Yahudi dan Nasraninya. Nah, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Maka jadikan yang pertama engkau serukan kepada penduduk Yaman itu adalah ajakan kepada mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah. Dan yang dimaksud syahadat yajuzu fiha raf'u ala annahu ismun yakun muakharan wa awwalu khabaruha muqaddamun wa yajuzul aks. Ini boleh dibaca marfu karena ini jadi isimnya yakun yang diakhirkan. Nah, dan yang awalnya adalah khobar yang didahulukan, dan dibolehkan untuk sebaliknya, jadi diakhirkan begitu. Nah, tapi yang masyhur di sini adalah kalimat syahadatnya dengan marfu. Jadi yang pertama engkau serukan kepada mereka adalah syahadat, ajak mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin fi riwayatin ukhra fi sahih al-Bukhari, dan dalam riwayat yang lain yaitu riwayat Imam Bukhari, Rasul mengatakan ila an yuwahidullah. Jadi kalimatnya bukan kepada syahadat la ilaha illallah, tapi agar mereka mentauhidkan Allah begitu. Nah, jadi ada perbedaan riwayat di situ. Tapi maknanya sama. Untuk bersyahadat dan untuk mentauhidkan Allah maknanya sama. Fa inhum ata'uka lidzalika. Jadi langkah pertama itu mengajak kepada tauhid. Kalau mereka sudah mau menerima langkah yang pertama, fa inhum ata'uka lidzalika,
Ya, jika mereka menaatimu dalam perkara itu, ay syahidu wan qaudu li da'watika wa kafaru bima yu'badu min dunillah. Ya, mereka itu mau untuk bersyahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, lalu ya taat kepada seruanmu, lalu mereka mau untuk mengkufuri apa yang disembah selain Allah, maka naiklah ke langkah yang kedua. Apa langkah kedua itu? Ya, fa'alimhum annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Ya. Ajarkan kepada mereka bahwa Allah Ta'ala itu iftarada alaihim ay aujaba alaihim, mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Ya. Nah, jadi yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Ya. Lalu fa'inhum ata'uka lidzalika, kalau mereka mau syahadat, mau sholat, ya, amanu, ya bifardiyatiha wa aqamuha, yaitu mereka sudah mau beriman ya, kepada Allah, ya, mau menegakkan sholat, ya, mau menegakkan kewajiban mereka. Nah, langkah yang ketiga, ya, langkah yang ketiga, ya, na'am, fa'alimhum annallaha aftarada alaihim shadaqatan tukhadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan iftarada alaihim shadaqah ay aujaba alaihimuz zakata. Allah mewajibkan kepada mereka sedekah. Sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat. Allah mewajibkan kepada mereka zakat, ya, yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu dikembalikan, ya, maksudnya dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Ini langkah yang ketiga. Fa inhum ata'uka lidzalika, ya, kalau mereka taat untuk hal tersebut, yaitu sudah mau untuk berzakat, ya, mau melakukan langkah yang ketiga, maka ya hati-hati, dikasih tanbih oleh Rasul, ya, dengan perkara yang keempat ini. Ya. Kata Nabi SAW, fa iyyaka wa karaima amwalihim. Iyyaka kalimatu tahdhir, ini kalimat peringatan. Jadi Mu'adz diperingatkan oleh Nabi, kalau sudah mau tiga-tiganya itu, hati-hati engkau wahai Mu'adz, ya, wa karaima amwalihim ay mansubun ala tahdhir, ya, jam'u karimatin wa hiya khiyarul mal wa nufasaihi. Ya. Karaim ini dibaca mansub, ya, karena dia mansub karena ada isim yang bermakna tahdhir sebelumnya, iyaka itu, ya. Lalu ya maknanya adalah khiyarul mal, harta yang terbaik dan paling mulianya, ya. Jadi Nabi SAW memperingatkan Mu'adz, hati-hati engkau wahai Mu'adz dari mengambil harta yang paling mulia, ya, di mereka, ya, yang digunakan untuk kepentingan zakat tadi. Hati-hati dari harta yang paling mulia yang mereka miliki itu, ya. Ini peringatan pertamanya. Lalu peringatan keduanya, ya, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, ya, dan ittaqi da'watal madlum ihdzarha waj'al bainaka wa bainaha wiqayatan bi fi'lil 'adli wa tarkid dzulmi. Ya, maknanya, ya, bertakwalah dari doanya orang yang terzalimi. Maksudnya apa? Berhati-hatilah dari doanya orang yang terzalimi itu. Jadikan antaramu dan antara kezaliman itu tameng, ya, dengan cara engkau berbuat adil dan meninggalkan kezaliman, ya. Fa innahu, ya, ay al-halu wa sya'nu, maka keadaan yang sesungguhnya, ya, laisa bainaha wa bainallahi hijab, ay la tuhjabu 'anillahi bal turfa'u ilaihi fa yaqbaluha. Ya. Yang namanya doanya orang yang terzalimi itu tidak ada antara dia dan Allah Subhanahu wa taala hijab. Ya, tidak ada yang menghalangi dari Allah, bahkan Allah mengangkatnya dan menerima doa orang yang terzalimi, ya. Masya Allah, akhrajahu, ya, hadis ini akhrajahul Bukhari wa Muslimun fi sahihain, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih beliau. Nah, jadi di sini, ya, Mu'adz bin Jabal diberi 3 langkah untuk berdakwah, ya, syahadat, lalu sholat, lalu zakat. Lalu setelah itu diperingatkan dengan 2 perkara oleh Nabi, hati-hati dari mengambil harta terbaik, lalu dari doanya orang yang terzalimi. Nah, kita baca makna global dari
hadis ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma wajjaha Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ila iqlimil Yaman da'iyan ila Allah wa mu'alliman ya rasama lahul khuttata allati yasiru 'alaiha fi da'watihi. Bahwa Mu'adz bin Jabal ketika diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman sebagai dai, sebagai pengajar agama di situ ya, maka Rasul menggariskan untuk beliau ya, tata cara khuttah ya, tata cara strategi yang harus dilalui, harus dijalani oleh Mu'adz bin Jabal dalam dakwahnya. Ya. Fabayyana lahu annahu sayuwajihu qauman ahla ilmin wa jadalin minal yahudi wan nasara. Maka Rasul menjelaskan kepada Mu'adz bahwa ia akan mendatangi, akan menghadapi satu kaum yang mereka itu pandai berdebat karena mereka memiliki agama sebelumnya, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tinggal di Yaman itu, liyakuna ala ahabbatin ya, limunadharatihi wa raddi syubahihim, agar Mu'adz bin Jabal siap ya, siap untuk berdialog, berdiskusi dan bahkan berdebat ya, untuk membantah syubhat-syubhat mereka. Thumma liyabda'a fi da'watihi bil ahammi fal aham. Kemudian Nabi mengarahkan Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah itu mulai dari yang paling penting, lalu hal-hal yang penting berikutnya. Dimulai dari yang paling penting. Fayada'un nasa ila islahil aqidati awalan. Maka ya, Mu'adz bin Jabal diperintah oleh Nabi untuk memperbaiki akidah dahulu. Li'annahal asas. Karena akidah ini adalah pondasi. Fa'idan qadu lidzalika amarahum bi iqamis sholati li'annaha a'dhamul wajibati ba'da tauhid. Setelah mau untuk bersyahadat, setelah mau ya untuk membaikkan, membaguskan akidahnya dengan menyembah Allah semata, maka langkah kedua ya adalah memerintahkan mereka untuk menegakkan sholat, karena sholat itu adalah kewajiban terbesar setelah tauhid. Fa idza aqamuha amara aghniyahum bidaf'i zakati amwalihim ila fuqaraihim muwasatan lahum wa syukran lillah. Ya, jika sudah mau syahadat sholat ya, diminta untuk ya, mengambil ya, dari harta-harta orang kaya mereka zakat, lalu dibagikan ya, kepada orang-orang fuqara yang ada di mereka juga, sebagai bentuk rasa sosial ya, rasa persamaan ya, kepada orang-orang miskin, rasa empati kepada orang-orang miskin, dan juga sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma hadzarahu min akhdhi jidil mali li'anna al-wajibal wasatu. Kemudian Rasul mewanti-wanti Mu'adz, memperingatkan Mu'adz untuk tidak mengambil harta yang terbaik ya. Karena yang wajib itu, yang wajib dipakai untuk zakat itu, yang wajib dipakai sedekah itu adalah harta yang pertengahan. Thumma hathahu 'alal adli wa tarkid dhulmi li'alla yad'u 'alaihi al-madlumu wa da'watuhu mustajabatun. Kemudian yang terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, menyemangati Mu'adz ya, untuk berbuat adil dan meninggalkan kedzaliman, agar orang-orang yang terzalimi tidak mendoakan ya, agar jangan sampai kena doanya orang yang terzalimi, karena doanya orang yang terzalimi ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ya makna global dari hadis ini. Jadi ini adalah tata cara berdakwah yang diajarkan oleh Rasul langsung ya, kepada Mu'adz bin Jabal dengan instruksi yang sangat jelas. Baik, kemudian munasabatul hadits lil bab. Kenapa hadis ini diangkat di bab dakwah kepada la ilaha illallah ini? Anna awwala ma yud'a ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa fihi irsalud du'ati lidzalika. Bahwa apa yang diajarkan, apa yang diserukan ya, seorang dai itu, yang pertama kali diserukan adalah la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah ya. Dan di dalam hadis ini juga terdapat ya, pensyariatan ya, pengutusan doa ya, pengutusan dai ke
daerah tertentu untuk mengajak manusia bersyahadat la ilaha illallah, untuk menyebarkan tauhid kepada manusia. Nah, maka hal ini sangat tepat untuk diangkat di dalam kitab tauhid. Nah, faedah yang kita bisa petik dari hadis ini, yang pertama, masyru'iyatu irsali du'aiti ilallah, disyariatkannya mengirim dai, ya, dai yang mengajak kepada Allah, ya. Dan ini telah banyak, ya. Nah, dari dulu sampai sekarang bahkan pemerintah Saudi itu sangat perhatian dengan mengirim dai ini, ya. Makanya tidak jarang, ya, mahasiswa yang diterima di Jamiah Islamiyah Madinah itu yang berasal dari daerah-daerah terpencil, dengan tujuan ini, ya, agar mereka kembali ke daerahnya untuk menyebarkan Islam di situ. Nah, masya Allah, ya. Dan ini disyariatkan sebagaimana Mu'adz bin Jabal diutus Nabi ke Yaman. Taib yang kedua, anna syahadata an la ilaha illallah awwalu wajibin wa hiya awwalu ma yud'a ilaihi nas. Bahwa syahadat la ilaha illallah itu adalah kewajiban yang pertama, dan itulah yang diserukan kepada manusia yang paling utama, ya. Karena tadi Nabi urutannya tuh syahadat la ilaha illallah dulu, diajak ke situ dulu, diajak untuk membenarkan tauhid dahulu. Kemudian faedah ketiga, anna makna syahadati an la ilaha illallah tauhidullahi bil ibadati wa tarki ibadati ma siwa. Bahwa makna syahadat la ilaha illallah itu adalah mengesahkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah, meninggalkan semua ibadah yang diberikan kepada selain Allah, ya. Nah, jadi itu adalah makna la ilaha illallah, ya. Lalu yang keempat, annahu la yuhkamu bil islami al-kafir, ya, illa bin nutqi bi syahadataini. Tidak bisa dihukumi seorang itu masuk Islam, ya. Jadi orang kafir tidak bisa dihukumi kalau dia itu masuk Islam, kecuali dia harus mau untuk melafadzkan, mengucapkan la ilaha illallah, ya. Sebagaimana Abu Thalib, ya, itu adalah orang yang sangat menolong Nabi, membela, ya, Nabi, tetapi dia tidak bisa dihukumi sebagai orang Islam. Kenapa? Walaupun dia udah yakin Tuhannya Nabi Muhammad yang paling benar, Nabi Muhammad ini juga benar, tapi karena dia nggak melafadzkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, dia dihukumi mati dalam keadaan kafir. Maka ini sama, ya, tidak boleh dihukumi seorang kafir itu Islam kecuali jelas-jelas dia mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Faedah yang kelima, annal insana qad yakunu qari'an aliman, ya, wa huwa la ya'rifu makna la ilaha illallah aw ya'rifuhu wa la ya'malu bihi kahali ahli kitab. Bahwa manusia itu terkadang dia itu bisa membaca, ya, tahu ilmu, ya, orang yang berwawasan begitu, ya, tapi dia tidak tahu makna la ilaha illallah. Nah, ini terjadi banyak kan di kita. Orangnya ahli, bahkan profesor, maaf, ya. Sekolah umumnya itu loh, sekolah apa, katanya formalnya itu for itu artinya untuk, mal itu artinya tak. Cuman bercanda, ya. Katanya begitu, ya. Jadi sekolahnya sampai tinggi S1, S2, S3, tetapi Masya Allah kalau untuk urusan makna la ilaha illallah nggak tahu. Ini terkadang terjadi seperti itu, ya. Nah, maka, ya, harus belajar, ya. Au ya'rifuhu wa la ya'malu bihi kahali ahli kitab. Atau sebaliknya, kadang manusia itu sudah tahu dengan detail la ilaha illallah, tapi tidak mau mengamalkannya. Inilah yang terjadi pada orang-orang ahli kitab, khususnya orang-orang Yahudi. Nah, Masya Allah, dan kita berlindung, ya, tiap hari dari menjadi orang yang sesat dan menjadi orang yang dimurkai oleh Allah, ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maghdub, orang yang dimurkai, ya. Nah, itu adalah orang-orang Yahudi. Sebagaimana tafsir banyak sekali dari para ulama yang mengatakan demikian. Kenapa? Karena mereka berilmu tapi tidak mau beramal. Lalu orang yang dhalin, orang yang sesat, itu adalah orang Nasrani, karena mereka beramal tanpa ilmu. Maka kita berlindung dari kedua perkara tersebut. Baik, ya. Yang keenam, faedah keenam, anna mukhatabatal alimi laisat ka mukhatabatil jahili. Bahwa mengajak bicara orang pintar itu enggak seperti ngajak bicara orang bodoh, ya. Karena Nabi di sini lihat, ya, di faedah dari kalimat Nabi, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau itu akan mendatangi kaum ahli kitab. Mereka itu sudah tahu agama sebelumnya, mereka sudah tahu adanya nabi-nabi sebelumnya. Maka jika engkau dakwah ke sana, bisa jadi engkau akan dibantah. Nah, maka mengajak
bicara orang-orang yang telah tahu ini tentunya beda dengan orang yang belum tahu. Mendakwahi orang yang sudah tahu ini beda dengan mendakwahi orang yang tidak tahu. Nah, ini harus tahu kondisi orang yang mau didakwahi. Demikian ya. Kemudian yang ketujuh, faedah yang ketujuh, at-tanbihu ala annahu yanbaghi lil insani khususan ad-da'iyati an yakuna ala basiratin min dinihi liyatakhallasa min syubhatil musyabbihina wa dzalika bi talabil ilmi ya. Di sini ada penekanan ya yang wajib untuk dilakukan oleh manusia secara umum ya, khususnya bagi para dai agar mereka itu ya, memiliki basirah, memiliki ilmu ya, dari agamanya, agar mereka bisa berlepas diri dari syubhat-syubhatnya orang yang melontarkan syubhat ya. Dan cara untuk memiliki basirah itu adalah dengan menuntut ilmu. Jadi kita wajib kokoh ilmunya begitu agar tidak terkena syubhat. Nah ya. Lalu yang kedelapan, faedah kedelapan, anna sholata a'dhamul wajibati ba'da syahadatain, bahwa sholat itu adalah kewajiban yang terbesar setelah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kesembilan, anna zakata aujabul arkani ba'da sholat, bahwa zakat itu adalah rukun yang paling wajib setelah sholat. Jadi urutannya kan jelas ya, 3, syahadat, sholat, zakat. Nah, ini harus dilakukan kalau dai mau berdakwah, itu harus dipahamkan. Baik, yang ke-10, bayanu ya, bayanu masrifin min masarifi zakati wa huwa al-fuqara wa jawazul iktisari alaih ya. Penjelasan tentang diarahkan kemana ya, siapa yang berhak untuk menerima dari zakat itu ya. Jadi penyerahan zakat itu diarahkan kemana? Maka kata Syekh Fauzan di sini ya, penerima zakat itu adalah orang-orang fakir dan dibolehkan untuk membatasi bahwa penerima zakat itu adalah orang fakir itu saja. Nah, maka di sini ada pertanyaan, apa bedanya antara fakir dan miskin? Nah, maka sebagian ulama memberikan definisi bahwa fakir itu orang, atau dari miskin dulu ya, miskin itu orang yang memiliki makanan tapi hanya cukup untuk seharinya begitu. Besoknya mudeng, bisa makan mau enggak, itu orang miskin. Tapi orang fakir dia itu nggak tahu, nggak bisa mau mencukupi kebutuhan hari itu aja dia kesulitan, itu namanya fakir. Nah ya, jadi kepada orang-orang fakir inilah ya berhak sekali untuk diberikan zakat. Nah ya, kemudian yang ke-11, annahu la yajuzu akhdhu zakati min jidil mali illa biridha sahibi, bahwa tidak boleh mengambil harta zakat dari harta yang terbaik kecuali dengan ridhonya si orang yang memiliki harta itu. Jadi ada pengecualian. Kapan? Ketika diridhoi. Wis aku ambil yang terbaik itu nggak apa-apa. Ini beda lagi ceritanya. Nah, tapi secara umum hukum asalnya tidak boleh mengambil zakat dari harta yang terbaik. Lalu yang ke-12, at-tahdhiru minadh-dhulmi wa anna da'watal madlumi mustajabatun walau kana asiyan. Lihat, ini penting sekali. Tahdhir, peringatan dari kezaliman. Ya. Dan bahwa doanya orang yang terzalimi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun si orang yang terzalimi itu orang yang ahli maksiat. Jadi dia ahli maksiat tapi kena kezaliman. Ya. Maka ketika dia berdoa, ya bisa jadi doanya itu dikabulkan. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa orang kafir pun ketika dia didolimi oleh seorang muslim ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya. Nah, ini yang perlu kita pahami kemudian. Bukan karena Allah cinta kepada orang kafirnya itu, bukan karena Allah respect kepada orang kafirnya itu, bukan karena Allah respect kepada orang yang bermaksiat lalu berdoa itu. Lihat, ini penting sekali. Tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha adil, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan menegakkan keadilan kepada siapapun. Contoh, orang muslim dagang, ya kan? Dia nipu orang Nasrani misalkan. Maka setelah tahu barangnya palsu, maka orang Nasrani doa kejelekan, moga-moga, ya misalnya, moga-moga pulang ketabrak motor. Si muslimnya ini pulang ketabrak motor beneran. Ini hanya celetukannya dia, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena Allah
respect kepada orang Nasrani ini, bukan. Ini perlu dicatat. Tetapi Allah menegakkan keadilan, yang mana si muslim ini tadi melakukan kezaliman kepada orang non-muslim. Maka ketika dia ngomong apapun, ya, Allah menegakkan keadilan tersebut. Masya Allah. Maka inilah ya kewajiban ya, bagi kita untuk berbuat adil, bagi kita untuk berbuat menjauhi kezaliman, ya, karena benar-benar kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, "Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu kegelapan besok di hari kiamat. Di dunia saja akan dituntut oleh Allah supaya adil, apalagi besok di hari kiamat. Dan orang yang sangat rugi adalah orang yang banyak menzalimi orang lain, sehingga dosa-dosanya orang itu akan besok ya. Nah, ketika sudah tidak bisa mempertanggungjawabkan lagi, kebaikannya sudah habis, ya, orang itu akan ditimpakan dengan dosa-dosanya orang yang dia zalimi selama di dunia ini. Maka marilah kita berlindung pada Allah dan menjauhi ya sikap kezaliman apapun itu. Nah, dan zalim sebagaimana dalam definisi kata para ulama, di antaranya Syekh Utsaimin menyebutkan adalah waqtu syai'i fi ghairi maudhi'i, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, maka marilah kita berusaha menjadi orang yang adil ya, karena itulah yang mendekatkan kita kepada ketakwaan. Allah mengatakan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Baik, inilah yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.